Halo Besti KKS, selamat datang lagi di Podseri Podcast Serba Serbi, pusatnya informasi KKS. Nah, teman-teman Besti KKS, kita hari ini sangat spesial nih, karena sama seperti episode-episode sebelumnya yang spesial ya, karena hari ini kita penuh dengan semangat, karena kita sudah kedatangan dua wanita yang penuh semangat nih. Tepuk tangan dulu dong! Ada Oma Ibu Nur Hasanah sama Ibu Umiati, banyak Ibu Umi ya. Sebelum kita mungkin berbincang-bincang nih mengenai keanggotaan ya, terutama hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Ibu nih sukses di KKS dan sudah menjadi penggerak juga di KKS. Jadi mungkin sebelum kita menuju ke sana kita kenalan dulu ya. Mungkin dari Ibu Umi dulu ya, kenalan, mungkin mau sapa-sapa dulu teman besti-besti yang ada di yang lagi nonton podcast ini. Selamat sore penonton podcast KKS. Nama saya Ibu Umiati. Saya gabung di KKS sejak tahun 2004. Tahun 2004. Iya. Kalau Bu Oma udah berapa lama nih di KKS? Dari tahun 2001. 2001. Sudah cukup lama ya, 20 tahun. 20 ya. Sudah lama sekali. Nah, boleh cerita sedikit nggak nih awalnya kenapa mau ikut koperasi ini KKS? Mungkin dari Bu Miati dulu. Waktu itu saya dikenalkan KKS dari kakak saya. Kakak saya udah lebih dulu masuk anggota. Terus dia ajak saya, ayo dek masuk KKS, nanti kalau butuh-butuh biaya anak sekolah, kamu bisa dapat bantuan pinjaman gitu, daripada kita harus pinjam ke orang atau ke mana. Jadi saya, oh iya gitu, dari itu saya ikut masuk sampai sekarang. Iya. Terus berarti itu kan 20 tahun yang lalu, berarti memang sudah memikirkan untuk melakukan pinjaman ya? Iya. Ya. Kalau Oma sendiri gimana nih? Kalau Oma dulu nganter sekolah yang kecil itu di TK Al Asia. Di kita kan biasa ibu-ibu TK tuh ada satu ibu yang dipanggilnya Mama Ola, ngajakin kita nih untuk gabung. Saya begini, KKS apa sih koperasi gitu kan? Tapi dia ada satu guru di situ yang ternyata pengurus. Jadi dia yang menjelaskan. Nah, kita nih ibu-ibu tertarik, mencobalah saya di situ. Tapi belum tahu tujuannya untuk apa. Cuma kita minat aja jadi anggota dulu sambil dipelajari. Ternyata setelah dipelajari asik kok gitu. Suatu saat kita nih bisa membutuhkan ini gitu. Dengan berjalannya waktu, sambil saya juga belum minjem, tapi saya ajak teman di rumah yang kebun ngaji. Dari satu saya sudah mulai mencoba gitu, ajak yang di kampung saya gitu ya, di Pabuaran situ. Di Pabuaran ya. Sebelum tadi ya lanjut ya Oma, tadi kan Oma bilang asik ya, Iya. masuk koperasi. Asik. Asiknya tuh gimana? Asiknya gini, kita dari itu ketemu, ternyata pas nggak cuma di sekolah aja loh, kita nongkrong ketemu teman-teman. Ternyata di koperasi itu teman-teman yang dari Toma kan dari Jakarta pendatang kan, ternyata loh di koperasi itu kita ketemu yang mereka juga pindah, yang tadinya saya nggak tahu anggota koperasi, rumahnya di Nawawi, tapi loh jadi kayak ajang reuni gitu. Oh, jadi saling kenal. Karena itu, karena saya masuk koperasi, ternyata di situ banyak teman-teman. Disitulah asikannya. Tujuannya belum ke arah pinjam. Dari koperasi itu, Oma ketemu teman-teman. Udah ketemu sama komunitas Iya. Ya. Iya. Nah, kalau Ibu Umi sendiri gimana? Merasa asik nggak di koperasi? Asik. Kalau saya juga, emang kalau saya sih pertama juga masuk anggota, ya udah tau lah kalau tujuannya nanti kalau itu ya mau pinjam gitu kan. Selain menyimpan ya meminjam juga, dan saya memang rajin meminjam. Kan setelah 3 bulan itu boleh meminjam kan gitu.
Jadi saya coba tuh meminjam gitu. Pertama kali tuh cuma dapat 200.000. 200.000 aja. Iya, tapi zaman dulu itu Iya. juga udah berarti lah gitu. Terus sampai sekarang ya terus lah gitu, selain meminjam buat sendiri kadang ada saudara yang butuh kan gitu, ya udah ini pakai buku koperasi saya tapi bayarnya bener gitu ya, Iya, jadi iya. selain tak pakai sendiri juga ada buat minjemin saudara juga gitu. Nah, tapi yang aku jadi penasaran nih Ibu Umi, kan Ibu Umi diajak nih sama saudaranya yang sudah jadi anggota, Iya. ya kan? Terus kenapa akhirnya mau ikut? Padahal maksudnya banyak juga nih lembaga-lembaga keuangan yang mungkin mengiming-imingi tentang pinjaman dan yang lainnya. Tapi kenapa Ibu Umi memilih ke KKS? Oh iya, karena mbak saya juga waktu masuk itu dia sudah menjelaskan gitu tentang KKS itu seperti apa gitu. Terus saya berpikir oh iya kayaknya sih ini aman lah gitu. Takutnya kan sekarang banyak ya koperasi-koperasi ataupun apalah yang lembaga yang meminjamkan uang gitu. Takutnya nanti uang saya ya nggak seberapa, nabungnya nanti hilang gitu kan. Jadi saya udah yakin gitu. Mbak saya kan udah lebih dulu masuk, terus dia juga udah menjelaskan semuanya. Akhirnya saya ikut masuk. Pas udah ikut masuk dengan sekali dua kali datang ke KKS atau ikut seperti RAT ya, RAT gitu, jadi lebih tambah ini lagi, tambah yakin lagi, tambah ya, tambah senang. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan nih. Perubahan apa sih yang paling dirasakan nih buat Oman sama Ibu Yati setelah masuk sebagai anggota? Mungkin dari Om dulu nih boleh cerita. Perubahan apa yang mungkin paling terasa gitu? Perubahannya banyak ya. Kalau yang Oma alamin ya. Dulu kan anak masih kecil-kecil, memang kebutuhannya waktu Oma masuk kan anaknya masih kecil, belum ada yang merit, jadi kebutuhan belum terlalu banyak. Setelah dia mulai di SMP, dulu kan belum ada sekolah gratis. Betul. Kita dari SD itu sudah keluar biaya kan. Nah, anak ke satu kedua Oma tuh deket. Kita membutuhkannya kan pasti banyak kan. Nah dari situ Oma sudah mulai mencoba pinjam. Ternyata kok zamannya Bu Sum sama Bu Amin tuh masih sistemnya kayak persaudaraan gitu. Jadi saya butuh gini curhat, udah minjem aja, nanti tinggal bayarin ini sekolah ini. Kebetulan Oma mepet gini, setahun itu Oma bisa 2 pertolongan koperasi, itu bisa terselesaikan dengan baik. Yang Oma tidak harus minta bantuan ke saudara, yang nantinya akan jadi panjang ceritanya. Tapi kalau koperasi, set langsung oke, langsung ACC. Itulah keutamaan yang bagi Oma itu jalan terbaik. Kenapa Oma berlanjut sampai sekarang? Nggak cuma di sekolah aja. Oma nikahin anak Oma yang pertama, kedua, ketiga, itu Oma larinya ke sana. Karena di situ tempat Oma mengadu baik susah maupun senang. Begitupun kalau Oma uangnya banyak, simpennya Oma nggak ke koperasi. Ya, jadi kualitas hidupnya meningkat ya Oma ya. Betul sekali. Apalagi untuk anak-anak Nah, berikutnya. sampai anak dan cucu Oma juga sekarang sudah jadi anggota. Oh sekarang sudah jadi anggota Semua. koperasi ya, luar biasa. Nah kalau Ibu Umi gimana nih? Perubahan apa yang paling berasa buat Ibu setelah menjadi anggota? Kalau saya sih perubahan yang paling saya rasakan banget kalau saat kebutuhan keuangan ya untuk anak sekolah. Kebetulan kan saya di sini tinggal bersaudara, 4 bersaudara, tapi kan kita tidak mungkin apa-apa mau mengandalkan saudara ya. Jadi saya masuk koperasi itu tujuannya juga memang untuk kalau saya butuh biaya gitu. Jadi nggak mungkin lah kita mau merepotkan saudara terus gitu. Jadi saya masuk koperasi ya tujuannya juga selain menyimpan ya sedikit-sedikit ya meminjam juga, karena dengan meminjam itu saya terbantu sekali gitu untuk biaya sekolah, untuk biaya aku waktu sunat ya dari situ juga gitu. Jadi banyaklah perubahan atau keuntungan dari saya masuk. Mungkin atau ada penambahan aset gitu. Oh iya, kalau kayak aset sih motor gitu ya dari koperasi, kita minjem uang dari koperasi gitu untuk beli motor gitu. Tadinya
anaknya 2, motornya cuma 1 gitu, kalau berebutan kemana-mana gitu. Sekarang udah saya ya udah beli lagi gitu, akhirnya alhamdulillah udah punya. Waktu itu rumah juga istilahnya ya dibantu sama kakak juga, tapi dari koperasi juga kan, mengangsur juga rumahnya gitu. Bisa dibantu Banyak. banyak Iya. itu ya. Banyak. Banyak hal Anak ya. Oma Iya. koperasi yang bantu rumah Nur Oh Bandi, iya. gitu. Rumah juga dari Koperasi, terus motor dari Motor koperasi. juga dari koperasi. Iya. Iya, Alhamdulillah. emang menambah asetnya juga Benar. dari situ ya. Iya. Pasti. Eh, lalu dari ibu-ibu sendiri nih, kenapa sih ada semangat untuk ibu-ibu untuk mengajak anggota atau mengajak orang lain lah menjadi anggota di KKS? Mungkin Ibu Umi bisa cerita dulu. Saya semangat untuk mengajak tetangga, saudara atau siapa gitu ya, karena saya udah merasakan sendiri gitu enaknya jadi anggota KKS gitu, tidak perlu repot-repot kalau masalah keuangan atau apa, kan terbantu dari KKS gitu. Jadi tetangga atau temen, apalagi di dekat saya kan sekarang ada kayak macam rentenir ya gitu loh. Jadi dibentuk juga untuk diajak ke KKS biar dia tuh terhindar dari si rentenir itu gitu. Udah saya jelaskan juga sama anggota gitu, tadinya mungkin nggak percaya gitu sama KKS, tapi kan saya udah bilang kalau saya udah puluhan tahun loh jadi anggota gitu, udah banyak yang saya dapat dari KKS itu ya, kayak pinjaman ya, memang sih pinjaman ya, tapi kan itu meringankan kita, solusi kita lah untuk mengatasi keuangan rumah tangga gitu. Jadi alhamdulillah tetangga, teman-teman arisan kemarin itu mau pada bergabung. Ada ikut-ikut juga. Iya, iya. Nah, kalau Oma gimana nih ceritanya? Kalau Oma, ya kan Oma dulu ibu-ibu sekolah tuh yang biasa dulu Oma tawarin. Karena kan awalnya gini, mereka mau pinjem gitu ke Oma. Nah, harus pinjem, mendingan jadi anggota 3 bulan kamu baru bisa pinjem sama. Terus kalau itu tempat curhat kamu tuh di sono butuh apa, nanti dikasih solusinya. Mulai dari temen, tetangga belum ada. Nah, tetangga baru mulai tuh Oma jelaskan, ke 1, 2 dia besok bawa saudaranya. Dari situ sekarang alhamdulillah 1 RT itu sudah dari ujung-ujung Dari itu ujung. yang itu, Udah jadi anggota ya? eh. Jadi kayak menjamur gitu ya? Menjamur gitu. Oke. Yang udah diajak berapa banyak nih? Kalau Oma berapa nih kira-kira? Ya itu dia tuh, Oma lagi mendatak tuh susah banget tuh kan. Kalau dulu kan zaman Oma tuh kan belum ada HP waktu jadi anggota, belum ada HP. Jadi kan sekarang diminta nomor HP nih, paling tidak Oma 1 dulu tahu, baru bisa Oma WA, itu nomornya berapa, mau masukin itu nomor HP-nya, jadi belum ketahuan. Untuk data tadi ya Pak? Iya, belum untuk data kan diminta kan karena penggerakan gitu. Kalau Umi kira-kira udah berapa banyak yang udah diajak? Kalau dari awal dulu sih saya nggak pernah menghitung ya gitu, tapi udah banyak sih. Terus akhir-akhir ini yang 2 bulan terakhir inilah sekitar ya mau 20 lah yang barunya. Yang barunya yang 20 ya. Jadi masih aktif ya Oma sama Iya, Ibu masih Umi aktif, yang iya. mengajak ya. Iya. Padahal udah lama banget. Tahun 2025 ini itu yang tidur juga sama Oma dibangunin. Oh, dibangunin Kan ya. istilah Oma gini, udah jangan tidur aja, lama-lama tidur nggak enak, bangun kan udah lumayan tuh, tapi nggak orang setempat di kampung Oma ya kan, Oma nongkrongnya di sekolah SD Ciriu, jadi banyak juga orang pisah gitu. Jadi pada bangun. Oke, tadi anggota tidur tuh maksudnya apa nih? Jadi nggak aktif. Jadi kalau sistem Oma itu oke. bahasa Oma nggak Anggota tahu ya, nggak nggak sih. Jadi gini, kan dia anggota tuh, tapi nggak bayar uang bulanannya, Oh, simpanan uang wajibnya simpanan ya. wajibnya. Jadi nggak keluar pula dia dari koperasi, maksudnya nggak Nggak ditarik ditarik tabungannya. semua. Terus Oma istilah ini itu tidur. Kata Oma bangun, saya nggak enak mah, ayo Oma anterin. Udah ada berapa dari yang warung di depan pinggir jalan tuh, sampai dia bilang Oma saya udah bisa pinjam gede buat beli kontrakan gitu kan. Bersyukur kan, terus si abang itu kata sama si Eda kata, nah itu yang lain-lain kan karena Om nongkrong Oma di situ, jadi dia dengar, oh Oma gue juga udah jadi koperasi tapi nggak tidur gitu. Iya. Jadi Nah mau ikutan disitulah lagi. mereka udah banyak yang bangun lebih dari 10 orang. Jadi mulai aktif lagi. Iya.
Semangat sekali ya Oma ini. Kan Oma mau juga orang-orang lain itu seperti Oma tetap jadi anggota, kalau dia butuh nggak harus lari ke rentenir. Kan sekarang banyak menjamur tuh yang mengatasnamakan koperasi, padahal bukan lo koperasi gitu. Banyak di kampung Oma. Yang ternyata rohnya bukan koperasi gitu Bukan ya. koperasi. Oke. Yang ada lagi pertanyaan, nilai apa sih yang paling penting saat berkooperasi dan yang akhirnya nggak ada tuh di tempat lain? Gitu. Misalnya kan tadi kayak Ibu Oma ya bilangnya kalau nabung mendingan di koperasi aja daripada ditaruh di bank. Nah, apa sih yang akhirnya membuat Oma memilih koperasi daripada lembaga keuangan lain? Gitu. Kan yang nilai apa sih yang ada di koperasi ini sampai Oma atau Ibu Umi memilih di koperasi aja daripada di bank misalnya? Ibu Oma dulu ya. Kalau Oma dulu pengalaman Oma, kan Oma punya punya rekening nih BRI sama BCA zaman Oma dulu nih. Kan Oma ada uang kok, nggak nabung-nabung nih yang di BRI, yang di BCA. Lama-lama ini setiap Oma kontrol bilangnya angka 800.000, di situ Oma nyesek. Aduh, kenapa Oma main tiga-tiga nih BRI, BCA, koperasi. Dulu kan Oma takut koperasi banyak banget. Oma tarik semua. Jadi sekarang Oma nggak punya BCA, nggak punya BRI, punya koperasi doang. Jadi kalau orang bilang, Oma transfer, gua nggak punya rekening. Gitu. Bener, Oma ngomong bener, nggak bohong. Di sini juga nggak ada. Jadi Oma di koperasi aja. Di koperasi Bener. aja ya. Karena itu tadi ya manfaatnya adalah kalau di tabungan di koperasi atau simpan di koperasi uangnya nggak hilang gitu ya Oma ya. Betul. Kalau nggak Malah nambah gitu malah ya. nambah seru gitu. Nggak ada biaya adminnya ya, soalnya. disitulah kelebihannya buat yang Oma alami, yang Oma rasakan gitu. Kalau Ibu Umi apa nih? Iya sih, dari segi untuk tiap bulan kalau nabung di tempat lain, di bank contohnya lah juga seperti itu. Saya kan ada juga rekening BRI itu, tapi bikinnya juga belum lama karena waktu itu untuk mengurus kematian ibu saya ya, jadi harus buka rekening BRI. Jadi saya buka rekening itu. Tapi kalau saya lihat tiap ini kok berkurang. Contohnya setiap ada notifikasi Primo gitu, ada hilang mulu, ada yang 750 tadi ya. Kok malah berkurang gitu. Jadinya saya sudah mantap lah di koperasi saja. Kalau ada uang sedikit ya saya taruh saja lah. Nanti kalau dipegang kan pasti habis ya uang mah gitu. Jadi saya selalu simpan lah di koperasi aja. Oke ya. Terus ada pelajaran terbesar nggak sih yang selama Ibu rasakan ya, Ibu rasakan selama menjadi anggota di KKS? Mungkin misalnya kayak ternyata kalau di KKS itu memang lebih, entah itu tadi yang lebih mudah seperti itu ya pinjamannya, mengambil pinjamannya, lalu simpanannya juga ternyata menambah. Lalu yang mungkin jadi pertanyaan orang lain itu adalah kenapa sepercaya itu gitu kan? Tadi sih aku dapat mention dari Ibu Umi ya, Ibu sering ikut rapat ya, rapat anggota tahunan. Nah itu yang membuat Ibu juga semakin yakin istilahnya yang tadi ya, yakin bahwa koperasi ini benar gitu kan. Nah, yang dilakukan Ibu tuh ketika atau apa ya, bentuk pengawasan Ibu terhadap koperasi itu seperti apa? Sampai Ibu akhirnya yakin kalau ini koperasi yang benar gitu. Ya karena dari seringnya ikut rapat atau ikut pelatihan sih baru beberapa kali lah gitu, belum banyak banget. Nah itu saya udah tambah makin yakin juga karena KKS itu selain sudah memiliki badan hukum, terus dia juga udah lama berdirinya, nggak sampai usia yang ke 53, berarti kan dia itu koperasi yang sehat, koperasi yang apa ya, bener lah gitu, nggak yang takutnya kan seperti yang udah-udah gitu ya gitu. Alhamdulillah sih dari situ saya sudah makin mantap lah gitu untuk kalau ada apa-apa itu udah KKS saja gitu. Kalau Oma gimana nih Oma? Iya kan, kalau Oma nih nilainya gini, waktu ada koperasi lain yang bermasalah, Oma berharapnya KKS tidak, berharapnya KKS tidak, ternyata memang tidak.
Tidak pernah terjadi apa-apa, aman-aman aja. Aman-aman sampai Nah disitulah buat modalnya Oma untuk mengajak anggota gitu. Jadi jangan, memang kalau yang dibilang namanya koperasi akan arahnya ke sana, tapi Oma bilang KKS tidak, buktikan. Nah kan ternyata bukti, akhirnya dari situlah banyak tetangga temen yang ngechat Oma, bawain formulir dong mau jadi anggota itu. Jadi waktu yang menjawab itu semua ya. Waktu yang menjawab 25 tahun hampir kan. Iya, 25 Buktinya tahun ada jadi kan? anggota. Iya. Udah gitu KKS-nya sendiri sudah 53 tahun juga Nah, gitu ya. separuhnya tuh kan berdiri KKS baru Oma Oh, masuk. masuk ya, betul, luar biasa sekali. Oke. Terus ada nggak sih tantangan yang Oma rasain sama Ibu Umi rasain ketika ngajak anggota, terutama mungkin anak muda kali ya gitu. Ada banyak. Sama. Kalau ngajakin tantangan, kalau dibilang tantangan ada dibilang apaan sih Oma, koperasi per koperasi gitu, udah aja pinjam di bank, ada gitu kan. Terus kan Oma ini yang dibedakan ini, kalau di bank nggak ada dividen, kata Oma. Dividen itu SHU. Jadi kalau kamu minjem di koperasi, kamu dari tabungan wajib dapat, dari pinjaman dapat, setiap tahun itu ada. Nah disitulah ada sebagian ibu muda atau anak muda yang sempat Oma bawa beberapa gitu. Tapi di samping itu Oma bawa dulu ibunya minta tolong kalau anak itu nggak mau, jadi baru Oma masuk gitu. Jadi gayet ibunya dulu ya, Ibunya dulu, baru anak-anak mudanya. anaknya. Kan batas dia tuh umur kuliah sambil kerja kan, maksudnya uangnya biar disisihkan ke koperasi simpennya. Kan orang tuanya bilang, "Tar, dia mau lamar anak orang." Kan kalau di koperasi gampang. Ya alhamdulillah sih. Ya itu dia harus ibunya dulu baru anak muda. Kalau anak muda kan diajakin ngomong kan banyak tangisan ya, takutnya kan ya kena. Kalau Ibu Umi gimana nih tantangannya mungkin Ya, ngajak anggota? saya kalau nawarin ke orang kan saya contohkan saya sendiri ya gitu. Kalau saya udah lama gitu, anak-anak saya juga dari usia TK kan anak-anak saya bawa masuk ke KKS ya gitu. Jadi saya juga memang iya sih ibunya dulu biasanya gitu, nanti kan ibunya bisa dia ngajak lagi suaminya gitu sama anaknya. Kan si ibunya ini udah masuk beberapa tahun atau berapa bulan, dia kan nanti akan merasakan oh iya di KKS seperti ini. Jadi dia dengan sendirinya langsung dia bilang, "Mbak, saya mau masukin anak saya atau suami saya gitu, tapi boleh nggak kalau dimasukinnya pakai nama saya gitu." "Oh iya silahkan, ntar saya kasih formulir." Jadi saya hanya memberikan Memberi formulir formulir aja. iya, karena mungkin karena dia anggota baru, dia belum begitu berani untuk datang ke KS yang minta formulir atau ya gitu. Jadi saya hanya kalau ada yang butuh formulir gitu ya saya kasih. Malah saya dengan sengaja bilang, "Ayo kalau yang sudah masuk boleh mengajak anggota lain, itu ada fee-nya loh, ada ininya gitu." Jadi saya iming-imingin begitu. Kayak temen ada yang jadi dia nggak pernah mau jadi anggota tapi dia selalu pinjam dengan buku saya. Terus saya bilang gini, "Ayolah masuk daripada minjem terus," gitu. Terus dia bilang, "Ah ntar lah." Saya bilang gini, "Udahlah kalau nggak mau masuk udah nggak usah pinjam lagi mulai besok." Saya bilang gitu. Akhirnya dia masuk. Ngasihnya juga ya. Jadi ada ancaman. Ada senjata ya. Tapi bagus Ibu, kan jadinya dia mandiri Iya, juga ya. iya. Tadi Senjata. aku dengar ada fee ya. Itu apa tuh Bu? Boleh ceritain nggak sini Bu? Fee itu Iya apa? kan kalau hanya kita bawa anggota baru masuk gitu kan ada ininya ya, ada apa sih kayak upahnya lah buat kita gitu kan. Yang ngajak, Iya, ini yang dapat ngajak upahnya. anggota baru. Makanya saya juga selain saya udah membawa orang, saya setelah itu saya bilang lagi, "Ayo mau ajak siapa? Nanti pakai nama mbaknya aja, bukan nama saya boleh, nanti bisa dapat uang gitu." Selain kita masuk juga ada uangnya, tapi setelah 3 bulan. Jadi dilihat dulu, jangan masuk sekarang masuk udah dapat uang, besok keluar kan itu nggak bisa gitu. Jadi mereka semangat juga. Nanti katanya anggota baru terutama yang baru bulan September kemarin masuk ya gitu, dia sudah bilang, "Ntar saya mau bawa anak saya." "Oh ya silahkan." Ya, kan gitu ya. Iya. Tapi ini namanya
istilahnya apa ya, imbalan kali ya, imbalan. Iya. Bukan, soalnya kan ada juga nih kalau itu kan kayak MLM jangan-jangan gitu. Iya. Nah, takutnya maksudnya Iya. dipikirnya jangan-jangan ini cuma MLM, padahal bukan kan ya, Bukan, dia hanya upah saja, iya. misalnya imbal jasa karena ibu sudah mengajak anggota. Iya. gitu ya. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, gimana pandangan Oma sama Ibu Umi melihat masa depannya koperasi? Apa yang Oma rasakan, apa harapkan, Ibu Umi harapkan untuk terutama KKS? Terutama KKS ke depan. Boleh dari Oma dulu mungkin. Yang apa dulu nih? Harapannya mungkin. Kalau harapannya ke depannya KKS itu tambah maju. Terus ini, kalau bisa seperti zaman dulu awal dulu. Jadi gini, ada divisi apa? Ada kemudahan. Bila yang minjem di bawah tabungan tidak persulit karena antriannya lama. Kecuali kalau yang memang di atas kan kita ada prosedurnya lagi. Harapannya itu aja diperbaiki supaya kalau yang minjem itu nggak berkeluh kesah ke Oma nih yang Oma bawain. Oma ngantrinya lama amat, padahal pinjamnya di bawah tabungan gitu. Oh iya, nanti itu disampaikan kalau pas kita ada rapat pekerja atau apa gitu kan. Terus, kalau itu harapannya, jadi biar tambah diperbaiki lagi. Gitu. Untuk mempermudah ini customer kita yang mau anggota yang mau pinjam, apalagi yang di bawah simpanan. Betul. Ya Oma ya. Kalau untuk masalah antri sih kata dia sekarang udah nggak kayak dulu, enak cepet kan lama, itu aja udah. Terus apa lagi tadi yang ditanya? Ya, itu tadi kan harapannya Oma ya, jadi ada perbaikan di KKS-nya, terutama di pelayanannya. Pelayanan di pinjaman. Terus kalau Oma melihat masa depan koperasi ini seperti apa nih? Apalagi terutama KKS. Kalau menurut Oma sih buat Oma udah asik, udah yang seperti Oma harapkan gini. Kalau buat Oma pribadi ya, nggak tahu untuk jadi apa sih, mungkin ada peningkatan. Ibu sudah kan? Berarti Oma udah merasakan peningkatannya buat di Oma ya. Terus mungkin Oma rasa juga buat anggota-anggota yang lain. Jadi mereka sebagian yang bilang sekarang udah bagus, ini pelayanannya, tempatnya udah asik gitu. Dia sudah percaya, udah ikut percaya kan. Lama-lama biar percaya terus gitu. Selama koperasi ini berdiri terus gitu kan. Kalau umur kan kita nggak tahu sampai di mana, cuma nanti kan yang muda-muda ini yang akan tahu apa perkembangannya nanti. Yang melanjutkan ya. Ibu Umi, Ya, kalau buat saya harapannya koperasi untuk setahun-tahun ke depan gitu pasti akan lebih maju lagi, lebih mensejahterakan nasabahnya, anggotanya gitu, biar pokoknya seperti tujuan koperasi lah gitu, membuat anggotanya menjadi sejahtera. Nah terakhir mungkin satu kalimat untuk KKS dari Oma dulu mungkin. Satu kata deh, jangan satu kalimat, satu kata untuk KKS. Sejahtera. KKS hebat. Oke. Nah itu dia Besti ya perbincangan kita dengan para penggerak wanita kita yang super luar biasa ini. Dan untuk Besti-Besti yang mungkin makin penasaran nih dan ingin bergabung jadi anggota KKS, bisa untuk cek di sosmed kita dan bisa ikut di link bio kita. Di situ ada link untuk pendaftaran secara online. Atau kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa hubungi ke nomor WA Center KKS biar lebih jelas. Nanti bisa juga datang ke kantor layanan dan ketemu sama Ibu Oma sama Ibu Umi. Oke, Besti KKS jangan lupa ya di follow, di subscribe dan di like dan juga komen. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. KKS langkah pasti menuju sejahtera. Sama nggak?